Nah, baik. Yang keempat sekarang adalah merencanakan pemetaan konflik itu sendiri. Baik, yang pertama tadi adalah memetakan objek konflik. Objek konflik itu bisa lahan, bisa pohon, bisa burung, bisa air, bisa tambang seperti yang tadi pernah dibicarakan pada materi sebelumnya. Nah, yang jelas letaknya itu di mana? Nah, letaknya di mana itu tentu pasti pada saat kita akan ke lapangan memetakan objek itu perlu suatu alat. Suatu alat apa saja? Kalau letaknya di mana pasti harus perlu alat positioning. Positioning itu bisa menggunakan GNSS atau Global Navigation Satellite System. Itu bisa menggunakan Android yang bisa mendownload aplikasi positioning, bisa gitu ya. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian atau kita bisa membuat sketsa. Pada saat orang bercerita, orang membuat sketsa pada saat dipetakan itu tentu kita perlu alat-alat lain. Sketsa mungkin kertas ini kita perlukan. Ini harus kita persiapkan. Kertas planonya, kemudian pada saat di lapangan tentu atau di tempat pertemuan perlu lakbannya untuk menempelnya ke dinding, dan tentu perlu alat tulis atau spidolnya untuk pemetaan. Ya, untuk pemetaan. Jadi buat sketsanya dulu, bisa kita tangkap apa lokasinya, letaknya di mana, jaraknya berapa, dan seterusnya. Luasannya berapa. Ya, itu bisa dilakukan menggunakan kertas plano ketika memungkinkan keadaannya. Kalau tidak, kita bisa menyiapkan kertas-kertas yang lain untuk mencatat gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh narasumber. Nah, tentu itu nanti perlu diproses lebih lanjut pemetaan dengan software yang lainnya. Kalau dari proses positioning nanti perlu software aplikasi GIS dan seterusnya, tentu laptop dan pendukungnya perlu disiapkan. Nah, itu untuk pemetaan. Selain alat tadi tentu perlu sumber daya. Nah, kalau gitu siapa nanti yang teman yang punya keahlian untuk mengambil posisi di lapangan, teman yang bisa untuk membuat sketsa lebih cepat, dan siapa yang kemudian mengolah di dalam program GIS-nya untuk pemetaan objeknya, sehingga ketahuan objeknya yang mana, posisinya di mana, luasnya berapa. Oke, itu yang pertama, pemetaan yang pertama. Perencanaan yang kedua adalah merencanakan bagaimana kita mendapat memetakan subjeknya. Pemetaan subjek itu tentu kita adalah menangkap siapa-siapa para pihak yang berperan di dalam suatu kegiatan yang berkonflik, sehingga kita perlu mencatat nama-nama yang ada, nama-nama yang terlibat, nama-nama yang berkaitan. Itu kita bisa menggunakan kertas-kertas lepas-lepas begini, kertas post-it, sehingga pada saat suatu narasumber menyebutkan ada aktor atau siapa saja gitu ya, atau para pihak, tentu kemudian kita perlu tuliskan gitu ya di dalam suatu lembar kertas. Nah, itu satu aktor, satu pihak. Ini kita rencanakan. Nah, kemudian siapa yang kemudian nanti harus mencermati para pihak itu ya sebagai subjek? Itu perlu direncanakan di timnya itu ya. Oke, nah alat-alatnya bisa kita tangkap di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah memetakan sejarahnya. Nah, sejarah ini kejadian dari kapan suatu akses terhadap sumber daya alam yang kemudian menimbulkan konflik itu terjadi. Nah, pada saat menangkap urutan kejadian itu kita bisa menggunakan juga kertas plano ini pada saat di lapangan, sehingga kita bisa gunakan dengan ditempel dan kemudian pakai spidol ditempel, dibuat tabel tahun kejadian juga bisa gitu ya. Nah, sehingga kita perlu merencanakan ininya. Nah, kertasnya yang dibutuhkan apa, tentu butuh lakban, butuh spidol, butuh kertas ini, dan siapa personil yang akan menghandle ini nantinya, itu perlu direncanakan biar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan pada saatnya. Baik, itu tentang yang ketiga tadi tentang sejarah. Sejarahnya selain tabulasi bisa dibuat timeline nanti ya, urutan kejadian berupa garis dan waktu. Nah, yang keempat dari pemetaan ini tadi adalah basis klaim. Basis klaim itu apa saja ya yang dasar-dasar orang
mengakui bahwa itu haknya. Nah, ini tentu perlu dipetakan, perlu dicatat juga pakai ini sehingga kita bisa merencanakan membuat tabel. Tentu kertas-kertas ini lagi-lagi yang kita perlukan. Jadi kita perlu kertas spidol dan lakban atau kertas catatan yang lain. Nah, basis klaim tadi tentu didasari oleh suatu argumen. Argumen itu bisa argumen legal, bisa argumen fisik di lapangan, sudah jadi kebun atau jadi pemukiman atau jadi fasilitas umum, fasilitas sosial dan sebagainya, atau jadi pengakuan gitu ya, seperti apa bukti-bukti klaimnya. Kita catat di situ. Nah, siapa yang kemudian mencatat perlu direncanakan di dalam tim. Ya, berikutnya karena tadi basis klaim itu akan mempengaruhi nanti gaya para pihak. Nah, gaya para pihak ini apakah cenderung kompetisi, artinya kalau basisnya kuat, punya hak atas tanah, biasanya oke, saya haknya kuat gitu ya. Kemudian atau kalau belum punya hak atas tanah tapi klaimnya di sana di lapangan diakses sekian lama, itu seperti itu kita juga kemudian menangkap apa sih gaya yang diterapkan. Tapi kalau misalnya merasa punya kesalahan dan bukti-buktinya lemah, biasanya orang akan menghindar dan seterusnya. Nah, itu juga harus kita tuangkan di dalam suatu kertas yang berdimensi salib sumbu ya, salib sumbu gitu ya. Apakah cenderung konfrontatif, kompetisi, atau cenderung untuk menghindar dan mengakomodasi. Nah, itu nanti kita siapkan, tentu alat yang disiapkan sama, spidol, kertas, lakban, ya gunting itu kalau perlu juga ya, gunting kalau perlu. Nah, dari situ akan ketahuan nanti gaya sengketanya.